Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 331 sampai 335. Ayo pergi. Shen Lang. Akankah kita pergi mencari Ye Junlin? Setelah Shen Wanshan pergi, Shen Xinyi berangkat bersama Shen Lang dan yang lainnya. Segera setelah itu, keluarga Shen tiba di bandara. Ayah, Panglima Duan bepergian secara pribadi kali ini, dan dia masih terbang kelas ekonomi dalam penerbangan sipil, jadi tidak nyaman bagi saya untuk maju, bahkan wakil Panglima Zheng Xiangkun tidak akan datang. Shen Qingyun berkata. Shen Wanshan tersenyum, jangan khawatir, serahkan semuanya padaku, hari ini aku akan menemani Komandan Duan. Tidak, Tuan Duan sedang berkeliling. Segera, penerbangan sipil Duan Tianyang tiba. Melihat Duan Tianyang dengan pakaian polos keluar, Shen Wanshan dan yang lainnya pergi menemuinya. Halo, Tuan Duan, saya Suhang Shen Wanshan. Saya mendengar bahwa Anda datang ke Suhang, dan saya datang ke sini untuk menyambut Anda. Shen Wanshan tertawa. Duan Tianyang terkejut sesaat, dan kemudian menyapa Shen Wanshan, nama Tuan Shen sekeras guntur. Tuan Duan, bisakah Anda datang ke rumah sederhana untuk memberitahu saya? Undang Shen Wanshan, Duan Tianyang menolak sambil tersenyum. Tuan Shen, alasan mengapa saya datang ke Suzhou dan Hangzhou adalah untuk mengunjungi kerabat, jadi saya minta maaf. Shen Wanshan dan yang lainnya terkejut, dan berkata dengan heran, Tuan, Duan masih memiliki kerabat di Suzhou dan Hangzhou. Duan Tianyang tertawa, kalau begitu saya akan mengirim Tuan Duan. Tepat ketika Duan Tianyang hendak menolak, Shen Wanshan segera berkata, Tuan Duan, jangan menolak dengan terburu-buru, Tuan saya tahu, akan ada banyak masalah pada saat itu, jika saya mengatur seluruh proses, masalah ini akan hilang. Duan Tianyang memikirkannya, dan memang begitu. Setelah satu Shen Wanshan pergi, banyak lagi Shen Wanshan muncul. Kalau begitu, ganggu Tuan Shen. Akhirnya, Duan Tianyang dan Shen Wanshan masuk ke dalam mobil. Di mana lokasinya? Tuan Duan, Shen Wanshan bertanya. Lokasinya adalah Taman Oriental, Duan Tianyang berkata sambil tersenyum. Itu benar. Dia datang ke Suzhou dan Hangzhou lebih awal hanya untuk bertemu Ye Junlin. Jika Anda datang ke Suzhou dan Hangzhou sesuai dengan waktu upacara pengangkatan, maka begitu Anda menjabat, Anda tidak akan punya waktu. Dia ingin datang lebih awal untuk mengejar Ye Junlin. Taman Oriental, sepertinya sedikit familiar, Shen Wanshan merasa familiar, tapi tidak terlalu memikirkannya. Saat ini, di Taman Oriental, Shen Xinyi datang dengan tim yang terdiri dari 7 atau 8 mobil. Ratusan orang berjalan turun dan bergegas menuju rumah Ye Junlin dengan agresif. Takut semua orang di sekitar untuk melarikan diri. Keamanan perumahan tidak terlihat, Li Ziran dan Fang Ziqing ada di sebelah melihat sekelompok orang seperti itu datang. Li Ziran tanpa sadar ingin keluar, tetapi Fang Ziqing menghentikannya. Kamu tidak boleh keluar, ini semua adalah anggota keluarga Shen, Ye Junlin bertanggung jawab untuk ini sendirian. Kata Fang Ziqing, bang, penjaga keluarga Shen terus mengetuk pintu. Ye Junlin, yang tidur terakhir, sangat kesal sehingga dia bangun dan membuka pintu. Ini sangat berisik, Ye Junlin meraung saat dia membuka pintu. Sombong, Ye Junlin, apakah kamu tahu kesalahan apa yang kamu buat? Shen Lang berkata dengan marah, kesalahan apa yang saya buat? Ye Junlin bertanya, kamu tahu bahwa Pu Guochang berada di bawah kedok keluarga Shen, tetapi kamu terus menyerangnya lagi dan lagi. Kamu sama sekali tidak menganggap serius keluarga Shen saya. Shen Xinyi berkata dengan marah, beraninya keluarga kecil Shen bersikap di depanku, pengadilan mati. Ye Junlin sangat marah. Kamu Junlin, kamu pengadilan kematian sialan.
Sen Xinyi memelototi Ye Junlin dengan marah. Bahkan Sen Xinyi bersumpah, dapatkah Anda melihat betapa marahnya dia? Saat ini, iring-iringan mobil Sen Wanshan datang ke gerbang Taman Oriental. Satpam di pintu gerbang masih menghela nafas. Apa yang terjadi hari ini? Konvoi datang lagi. Terima kasih, Tuan Sen. Akan merepotkan bagi Anda untuk masuk. Dia tidak suka diganggu, kata Duan Tianyang sambil tersenyum. Oke, Tuan Duan, sampai jumpa lagi. Sen Wanshan dan timnya menyaksikan Duan Tianyang memasuki Taman Oriental. Tapi mereka tidak pergi. Coba lihat untukku. Siapa kerabat yang dibicarakan Tuan Duan Tianyang? Aku ingin informasi yang paling detail. Perintah Sen Wanshan, dimengerti. Tuan. Sen Wanshan memanggil dua orang lagi dan berkata, ayo, mari masuk dan lihat. Tuan Duan benar-benar telah tiba di gedung itu. Pada saat ini, Ye Junlin dan Sen Xinyi masih saling berhadapan. Sen Lang berdiri, dan dia mencibir dan berkata, awalnya, saya tidak perlu mengambil tindakan terhadap Anda, tapi Anda telah memprovokasi keluarga Sen berkali-kali, dan saya pasti tidak akan mengampuni Anda. Sen Xinyi menatap Ye Junlin dan mencibir, saya akan memberi Anda kesempatan. Selama Anda berlutut dan bersujud 10 kali, saya mungkin mempertimbangkan untuk membiarkan Anda pergi. Ye Junlin menatap Sen Xinyi dengan saksama. Tiba-tiba, dia menamparkan wajah Sen Xinyi dengan keras. Tampar, suara tamparan itu jelas dan keras. Tidak hanya Sen Xinyi, tetapi semua orang yang hadir tercengang. Sensasi kesemutan yang panas melanda, dan Sen Xinyi menyadari bahwa dia telah dipukuli. Kamu berani memukulku? Sen Xinyi menutupi wajahnya dan menatap Ye Junlin dengan tak percaya. Kamu mencari kematian? Sen Lang menghapusnya. Sen Xinyi meraung marah. Ketika Sen Lang mendengar perintah itu, dia langsung bergerak. Boom! Dia meninju dengan keras, dan dengan paksa menarik napas di udara. Gelombang datang. Ada embusan angin kencang di sekeliling, memaksa semua orang mundur. Hanya satu pukulan yang sangat kuat ini adalah master nomor 1 di Suzhou dan Hangzhou. Ye Junlin berdiri di tempatnya, seolah-olah dia ketakutan setengah mati. Pukulan Sen Lang terlalu cepat, dia cukup percaya diri untuk mengalahkan Ye Junlin setengah mati. Bang! Saat pukulan Sen Lang mengenai wajah Ye Junlin, ada orang lain di depannya yang menerima pukulannya. Sen Lang tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan datang. Deng deng deng, Sen Lang mundur 6 langkah berturut-turut sebelum menstabilkan sosoknya. Matanya dipenuhi dengan kejutan yang belum terselesaikan. Melihat Duan Tianyang di depannya dengan tak percaya. Ye Junlin tidak menyangka bahwa dialah yang datang. Meskipun Duan Tianyang terluka dan pensiun, namun kekuatannya tidak boleh diremehkan. Dia adalah prajurit berdarah besi sejati yang berada di garis depan. Brigade Besi Yan Huang tidak pernah menjadi pengecut. Kamu lancang, begitu banyak orang berkumpul di siang bolong, apakah masih ada hukum? Duan Tianyang berkata dengan dingin. Sen Xinyi berargumen, HMPH, di Suzhou dan Hangzhou, keluarga Sen saya adalah hukum, melihat Anda ahli dalam hal itu. Datanglah ke keluarga Sen saya sebagai pengawal. Selain itu, orang di keluarga Sen kami ini pasti akan pindah hari ini. Dapatkan menyingkir. Sen Lang meninggal menatap mematikan di Duan Tianyang. Dia belum pernah bertemu master seperti itu selama bertahun-tahun. Duan adalah hal terburuk tentang intimidasi, aku akan membereskannya. Belum lagi orang ini adalah Jenderal Kunlun. Bahkan orang biasa, dia akan mengurusnya. Kalau begitu kamu mencari kematian? Sen Lang sudah marah. Tunggu, saat dia akan bergerak, terdengar suara omelan dari belakang. Semua orang menoleh dan melihat bahwa Sen Wanshan yang datang. Kakek, bukankah kamu pergi ke bandara untuk menjemput Komandan Duan? Mengapa kamu datang ke Taman Oriental? Sen Xinyi bertanya dengan rasa ingin tahu. Sen Wanshan benar-benar akan meledak.
Apa yang dilakukan putra tidak berbakti ini? Yang di depanmu adalah Komandan Duan. Kakek, kami sedang memberi pelajaran pada Ye Junlin. Dan inilah orang buta, Sen Lang, bersihkan dia dulu. Perintah Sen Xinyi. Sebelum Sen Lang bisa bergerak kali ini, Sen Wanshan melangkah maju dan menamparkan wajah Sen Xinyi dengan keras. Pipi kanan Sen Xinyi juga membengkak dengan cepat. Wajah cantik bengkak seperti sanggul. Sen Xinyi adalah yang paling bingung. Bagaimana saya bisa mengharapkan waktu sesingkat itu, dan saya menerima 2 tamparan. Yang lainnya juga tercengang, termasuk Duan Tianyang. Kakek, mengapa kamu memukulku? Sen Xinyi bertanya dengan suara menangis. Sen Lang juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan, apa yang terjadi? Sen Wanshan meraung dengan marah. Apakah Anda tahu siapa orang yang berdiri di depan Anda? Ini adalah Duan Tianyang, panglima tertinggi dari wilayah militer Suzhou Hangzhou. Begitu kata-kata ini keluar, hadirin terkesiap. Semua orang menjadi gila, ternyata itu adalah panglima tertinggi dari seksi militer. Kali ini, banjir benar-benar melanda kuil Raja Naga. Sen Lang segera menyadari apa perilakunya barusan. Centang tik-tik, untuk sementara, keringat dingin Sen Lang terus mengalir. Bahkan Sen Xinyi mati rasa. Dia menatap Duan Tianyang dengan bingung. Bagaimana saya tidak pernah berpikir bahwa ini adalah panglima tertinggi? Tadi mereka terus memprovokasi, dan mengancam bahwa keluarga Sen adalah hukum Suzhou dan Hangzhou. Masalah besar, terlalu banyak masalah. Setelah menyelesaikan hubungan, Duan Tianyang mencibir dan berkata, jadi orang-orang ini milik keluarga Sen. Mereka berbeda dari Tuan Sen. Tuan Sen baik dan ramah. Tetapi anggota keluarga Sen lainnya lebih mendominasi daripada yang lain, dan mereka mengatakan bahwa keluarga Sen adalah suhukum gantung. Ketika Duan Tianyang mengatakan ini, bahkan Sen Wanshan ketakutan. Komandan Duan meminta pertanggungjawaban, Anda tidak harus memasukkannya ke dalam hati. Sen Wanshan segera meminta maaf, ya, Komandan Duan adalah kesalahan kami, Anda baru saja melewatkan kami seperti kentut. Sen Xinyi dan yang lainnya segera meminta maaf. Sen Lang hampir berlutut, HMPH, yang harus kamu minta maaf bukan aku, tapi orang lain, bawa begitu banyak orang untuk mengganggu orang-orang di pagi hari. Duan Tianyang berkata dengan dingin, Tuan Ye Junlin, maaf, kami berjanji tidak akan mengganggumu lagi, masalah Park Guochang telah dihapuskan. Sen Wanshan adalah orang tua, segera mengisyaratkan bahwa masalah ini harus dilepaskan. Itu harus ditunjukkan kepada Duan Tianyang. Ya, Park Guochang dan putranya pantas menerima kejadian itu, mereka pantas dipukuli. Sen Xinyi juga berkata, maaf, Tuan Ye. Sen Lang memimpin kerumunan dan berteriak. Melihat permintaan maaf mereka, Duan Tianyang mengangguk puas. Ya, itu tidak terlalu buruk, saya tidak akan mengejar masalah Tuan Sen lagi, dan saya akan membalas kebaikan Anda karena telah mengusir saya. Kata Duan Tianyang, jika dia berani menyinggung dewa di hatinya di tempat lain, sekelompok orang ini akan mati. Agar tidak membuat masalah besar, Duan Tianyang tidak akan mengejarnya. Ini, Sen Wanshan tampak malu. Setelah kejadian yang tidak menyenangkan seperti itu, akan sulit untuk berpegang teguh pada Duan Tianyang. Lalu Sen Wanshan pergi dengan anak-anak yang tidak berbakti ini, sampai jumpa di lain hari, Komandan Duan. Sen Wanshan ingin membawa orang pergi. Tunggu, apakah aku menyuruhmu pergi? Tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar. Saya melihat Ye Junlin menatap Sen Wanshan dan yang lainnya dengan mata dingin. Duan Tianyang tidak mengejar keluarga Sen lagi. Tapi dia, Ye Junlin, tidak bisa apa. Sen Wanshan dan yang lainnya tercengang. Duan Tianyang membiarkan mereka pergi. Sekarang Ye Junlin tidak akan membiarkan mereka pergi. Anjing suka yang lain? Siapa dia, berani memprovokasi keluarga Sen?
Kalian melecehkanku pagi-pagi sekali. Apakah menurutmu aku mudah dikacaukan? Ye Junlin berkata dengan dingin. Shen Wanshan dan yang lainnya tidak merasakannya. Tapi itu cukup membuat takut Duan Tianyang. Karena dia tahu bahwa Ye Junlin sangat marah. Shen Wanshan menahan amarahnya, dan bertanya, apa yang kakak Ye katakan? Semua orang di keluarga Shen datang kepadaku dan berlutut di sini selama sehari semalam untuk meminta maaf. Aku akan membiarkan keluarga Shen pergi. Keluarga Shen akan berakhir dengan Su Hang. Sama seperti kamar dagang, menghilang dari Suzhou dan Hangzhou. Suara Ye Junlin seperti pisau. Duan Tianyang tahu bahwa Ye Junlin benar-benar akan datang. Suzhou dan Hangzhou akan mengalami gempa besar kali ini. Kamar dagang Suzhou Hangzhou akan menderita bersama. Hahaha, Shen Xinyi tertawa terbahak-bahak. Kamu Junlin? Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai karakter? Apakah kamu ingin memanfaatkan kekuatan Komandan Duan untuk menekan keluarga Shen kita? Kamu jelas mempermainkan orang lain, kami dan Panglima Duan. Jangan dendam, jangan manfaatkan momentumnya. Ye Junlin mencibir dan berkata, aku memperingatkanmu terakhir kali. Sepertinya kamu tidak mendengarkannya. Bagaimanapun, kamu dan kamar dagang Suzhou Hangzhou bisa menjadi pendamping. Ye Junlin mengatakan ini. Shen Wanshan dan yang lainnya bahkan tertawa. Ambisi Ye Junlin ini tidak kecil. Tidak hanya untuk berurusan dengan keluarga Shen, tetapi juga untuk berurusan dengan kamar dagang Suzhou Hangzhou. Hahaha. Aku benar-benar mendengar lelucon terbesar di dunia, melihat Suzhou dan Hangzhou. Siapa yang bisa menyentuh keluarga Shen kita dan kamar dagang Suzhou Hangzhou? Pemimpin Zhou tidak bisa. Shen Wanshan tampak bangga. Lebih besar dari sekali lagi. Memindahkan mereka sama dengan memindahkan fondasi Suzhou dan Hangzhou. Siapa yang memiliki kemampuan ini? Kalau begitu tunggu saja. Aku pasti akan menyerang keluarga Shen. Suara Ye Junlin terdengar dingin. Hahaha, oke. Kalau begitu kita akan menunggu. Semua orang di Shen Wanshan tertawa. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Duan Tianyang, mereka pergi dengan tergesa-gesa. Bukannya dia takut pada Ye Junlin, tapi Duan Tianyang tidak senang. Jenderal, aku di sini untuk menemuimu. Duan Tianyang menatap Ye Junlin dengan penuh semangat, dan hendak berlutut di tanah. Duan Tianyang tidak akan pernah selamat dari pertempuran ketika dia pensiun 3 tahun lalu jika Ye Junlin tidak menyelamatkannya. Jadi Ye Junlin yang memberinya kelahiran kembali. Duan tua, mengapa kamu datang begitu cepat? Tanya Ye Junlin. Jenderal, saya ingin datang dan melihat Anda, dan melihat istri Jenderal. Duan Tianyang tertawa, cepat masuk. Ye Junlin membawanya ke dalam rumah. Li Ziran di sebelah masih dikendalikan oleh Fang Ziqing. Hah? Kenapa kamu tidak bisa mendengar suaranya? Fang Ziqing pergi ke jendela untuk melihat bahwa tidak ada orang di sana. Dia berlari keluar bersama Li Ziran, dan orang-orang itu telah menghilang tanpa jejak. Apakah ada yang salah dengan Ye Junlin? Li Ziran dan Fang Ziqing segera memasuki ruangan. Setelah memasuki rumah, saya tercengang. Ye Junlin sedang berbicara dengan pria aneh. Ketika Duan Tianyang melihat Li Ziran, dia bahkan berdiri. Hah, ini? Li Ziran bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Junlin memperkenalkan, Duan tua, ini istriku, dan ini sahabatnya. Istri? Ini teman baikku Duan Tianyang, yang baru saja datang dari Beijing. Li Ziran menyapa dengan hangat setelah mendengar perkenalan itu. Fang Ziqing melingkarkan tangannya di dadanya, dengan sikap menyendiri. Dia memecat Duan Tianyang, teman Ye Junlin, bagaimana bisa lebih baik? Dia telah membaca banyak orang, meskipun Duan Tianyang memiliki momentum, ini lebih merupakan kompromi dengan kehidupan. Dilihat dari pakaiannya, dia pasti menjalani kehidupan yang sederhana. Melihat ini, dia tidak tertarik sama sekali. Ngomong-ngomong, Ye Junlin dan keluarga Shen barusan
Bukankah mereka datang untuk membalas dendam padamu? Mengapa mereka tidak menghilang? Fang Ziqing bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka ketakutan, tunggu saja. Cepat atau lambat mereka akan meminta maaf padaku. Kata Ye Junlin, HMPH, keluarga Sen meminta maaf padamu, apakah kamu gila? Fang Ziqing sama sekali tidak percaya. Li Ziran juga tidak akan mempercayainya. Duan Tianyang tersenyum, kebetulan saya mengalami kejadian ini. Saya berdebat dengan Tuan Sen, dan dia berjanji untuk tidak mengejar urusan Pu Guochang lagi. Fang Ziqing mencibir, kamu pikir kamu siapa? Sen Wanshan akan mendengarkan kepada Anda. Segera, Li Ziran menelepon untuk memastikan. Ziqing benar, keluarga Sen tidak akan mengejarnya lagi. Li Ziran berkata dengan heran, ada apa? Fang Ziqing berubah pikiran dan berkata, HMPH, Tuan Sen mulia, jadi aku tidak ingin mengejar kalian orang kecil. Duan Tianyang hanya tersenyum dan tidak berbicara. Di sisi lain, di Suhang Villa, Tuanku, saya sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki, tetapi saya tidak dapat menemukan siapa kerabat Komandan Duan. Kata kepala pelayan dengan wajah kecewa. Sen Wanshan berkata, saya mengharapkan ini. Jika kami ingin tahu, kami sudah tahu. Bagaimana dengan ini? Kirim beberapa orang untuk mengikuti Komandan Duan, dan kita akan tahu siapa kerabatnya. Tuan? Tidak, Sen Lang segera menolak. Apa? Tanya Sen Wanshan. Kekuatan Komandan Duan tidak dapat diduga. Aku pernah bertarung melawannya sebelumnya, dan dia tidak kalah denganku. Kamu jika Anda mengirim orang untuk memantau, mereka pasti akan ditemukan. Kata Sen Lang, apa? Seorang komandan juga sangat menakutkan. Sen Qingfeng tersentak. Dikabarkan bahwa semua orang di Yanhuang Iron Traveler adalah dewa perang. Tampaknya benar. Ayo persiapkan upacaranya dengan baik. Sen Wanshan juga melihat Sen Xinyi. Xinyi, berdandanlah dengan baik saat waktunya tiba, tampil dalam bentuk terbaik Anda. Kakek kenapa ini? Sen Xinyi sedikit bingung. Saya mendengar bahwa Jenderal Kunlun berusia 20-an dan masih lajang, bagaimana jika aku menyukaimu? Ketika Sen Wanshan mengatakan ini, Sen Xinyi merasa gatal di hatinya. Jenderal Kunlun adalah pahlawan besar di Tiongkok. Bolehkah saya bertanya wanita mana yang tidak mau menikah dengan Jenderal Kunlun? Sekarang saya memiliki kesempatan yang begitu besar, tidak bisakah saya menjadi bersemangat? Sudah waktunya bagi semua orang untuk mencocokkan lagi, identitas Anda juga cocok, maka Anda akan menjadi Jenderal. Sen Qingfeng tertawa, Sen Wanshan menggosok dagunya, ya, hari ini aku sudah ada hubungannya dengan Komandan Duan. Beritahu Komandan Duan ketika saatnya tiba, kemungkinannya sangat tinggi. Beberapa kata membuat Sen Xinyi berfantasi. Saya tidak sabar menunggu upacara segera dimulai sehingga saya dapat bertemu Jenderal Kunlun. Rencana keluarga Sen adalah menikahkan Sen Xinyi dengan Jenderal Kunlun. Bagaimana jika Jenderal Kunlun tidak suka itu? Seseorang mengajukan pertanyaan, semua orang tercengang. Kemungkinan ini juga sangat tinggi. Sen Lang berkata, Tuanku, saya punya ide, mari gunakan beberapa cara untuk mewujudkan pernikahan antara Jenderal Kunlun dan Nona, sehingga setelah nasi mentah dimasak, Jenderal Kunlun harus menikah jika dia tidak menikah. Sen mata Wanshan berkilat, tertawa keras dan berkata, oke, itu ide yang bagus. Keluarga Sen hanya ingin menggunakan cara untuk membangun hubungan antara Ye Junlin dan Sen Xinyi. Keluarga Sen punya rencana. Kamar dagang Suzhou Hangzhou memiliki lebih banyak rencana. Bagaimanapun, mereka terluka parah. Grup Yunting akhirnya berkembang menjadi masalah serius bagi orang kepercayaan mereka. Sekarang telah mencapai situasi yang tidak terkendali. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Satu-satunya rencana yang layak adalah berteman dengan Jenderal Kunlun dan Komandan Duan. Malam ini, mereka secara khusus mengundang Fu Longxing ke sini.
Saya ingin Fu Longxing memberi mereka nasihat. Grup Yunting berkembang pesat, dan semua pihak memberikan kebijakan preferensial. Lagi pula, itu mempromosikan ekonomi Suzhou dan Hangzhou, dan itu sangat berhasil dalam hal ini. Kata Fu Longxing, tapi, Tuan Fu, grup Yunting akan menduduki pasar kita selanjutnya, kita dalam bahaya. Mereka sangat ambisius sehingga mereka bahkan terlibat dalam bisnis keluarga Shen. Mereka takut akan menelan Suzhou kamar dagang Hangzhou. Lei, ribuan orang sangat khawatir. Bisakah Tuan Fu punya ide? Tanya Yu Bukun. Fu Longxing menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika Anda melakukan sesuatu secara diam-diam, efeknya tidak akan terlalu besar. Anda juga telah melihat kekuatan grup Yunting, dan semua masalah sebelumnya dapat diselesaikan. Yunting, apakah kelompok itu membelinya secara paksa? Fu Longxing mengubah topik pembicaraan. Ini benar-benar mungkin, gunakan metode lunak dan keras untuk mendapatkan grup Yunting. Mata Lei Qianju dan yang lainnya berbinar-binar. Bukankah ini agak sulit? Kudengar bos grup Yunting, Shen Long, tidak bisa melihat akhirnya. Tanya Qin Zhenglin. Han Xiaokun menggelengkan kepalanya. Tidak sulit, mudah ditangani. Apakah Anda lupa bagaimana kami mengakuisisi perusahaan sebelumnya? Beberapa rubah tua saling memandang dan tersenyum. Ya, kamu harus mempersiapkan lebih banyak untuk upacaranya. Kalau begitu aku akan meminta Zhou Yuheng untuk memperkenalkan Jenderal Kunlun dan Duan Tian untukmu. Komandan yang, dengan dukungan keduanya, tidak apa-apa bagi Anda untuk melakukan beberapa hal luar biasa. Fu Longxing berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan Fu, Anda adalah dermawan besar kamar dagang Suzhou Hangzhou. Lei Qianju dan yang lainnya sangat bersemangat. Setelah insiden rumah sakit, grup Yunting berkembang semakin pesat. Tidak hanya membuat kamar dagang Suzhou Hangzhou kewalahan, tetapi juga mengikis banyak properti dari orang terkaya keluarga Shen. Bahkan yang utama, artis yang mendukung Yunting Group perkembangannya lebih baik, dan semua jenis pemberitahuan lembut. Tapi Changfeng Entertainment tidak menjadi lebih baik setiap hari, dan hanya masalah waktu sebelum bangkrut. Selebritas internet Xiao Linger dan manajer Zhang Meilan adalah bahkan lebih sengsara. Mereka diblokir oleh industri dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Mereka harus pergi ke luar negeri atau mengubah karir mereka. Tapi mereka tidak akan menyerah. Dalam pandangan mereka, semuanya salah Ye Junlin. Mereka ingin Ye Junlin mati. Lagi pula, Ye Junlin menghancurkan segalanya untuk mereka. Akhir-akhir ini mereka mencari pembunuh. Hanya saja lingkaran bawah tanah di Suzhou dan Hangzhou sangat sepi, dan mereka tidak mengetahuinya sama sekali. Tetapi akhirnya mereka menemukan yang dapat diandalkan pembunuh dari ibu kota provinsi. Saat ini, Xiao Linger dan Zhang Meilan sedang berbaring di tempat tidur besar di sebuah hotel bintang 5. Dia menelanjangi dan menempel di lengan pria di tengah. Pria itu memiliki setan tato di dadanya, yang terlihat sangat menggertak. Dia adalah Li Kuang, Master tinju hitam yang diundang dari Jinling, ibu kota provinsi, oleh hubungan antara Xiao Linger dan Zhang Meilan. Li Kuang, dia lahir dalam tinju hitam. Dia pernah membunuh 48 orang dalam setahun dengan sepasang tangan besi dalam kompetisi tinju hitam. Dia saat ini menduduki peringkat kelima di arena tinju bawah tanah di Jinling, dijuluki Iblis. Orang ini kejam. Dia tidak pernah gagal, tidak peduli berapa kali dia menembak, dan targetnya mati atau cacat. Orang biasa masih harap tidak bergerak. Xiao Linger dan Zhang Meilan tidak mampu mengeluarkan uang, dan Li Kuang setuju untuk bergerak hanya jika mereka tidur bersama. Bersambung.